Maka Nyi Calon Aran yang memang katanya jahat tadi marah. Maka dia mengadakan ritual dan meminta pertolongan Dewi Durga agar mendatangkan Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsyana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsyana, Jalan-jalan bersama Anna Marsyana, dan Belajar bersama Anna Marsyana. Jadi, jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Teman-teman, ada yang pernah nonton tari yang sangat terkenal di Bali, yaitu tari barong? Pasti banyak dong. Nah, saya mau tanya, tahukah cerita di balik tari barong? Topik kita kali ini akan mengulas tentang cerita legenda dengan sosok yang sangat melegenda juga, yaitu Calon Arang, yang banyak orang tidak tahu bahwa cerita tari barong adalah cerita tentang Calon Arang. Jadi simak terus ya. Sebagian kita pasti sudah tahu tentang cerita Nyi Calon Arang atau Nyi Calon Aran. Ada yang bilang Calon Aran, ada yang bilang Calon Arang. Saya akan ceritakan ulang cerita yang sudah banyak dikenal, sudah banyak dipentaskan di banyak sendera tari, supaya teman-teman yang sudah lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu ceritanya. Setan belang mana berani masuk kemari? Heh, rupanya anjing-anjing Erlangga datang kemari. Alkisah, Nyi Calon Arang digambarkan sebagai seorang perempuan yang dikdaya, yang adikuasa, yang punya kekuatan, waktu itu dikatakan kekuatan sihir yang luar biasa. Dalam sendera tari, atau kalau teman-teman lihat dalam sendera tari barong, dia sering digambarkan sebagai sosok perempuan yang mukanya jelek, jahat, sebagai penyihir yang jahat. Begitu juga dalam lukisan-lukisan dia tampil dengan muka yang seram gitu. Nyi Calon Aran digambarkan sebagai penyihir yang sangat jahat dengan muka yang sangat seram. Dan dia punya seorang anak gadis yang entah bagaimana cantiknya luar biasa. Siapa namanya? Ingat, namanya adalah Ratna Manggali. Diceritakan Ratna Manggali ini cantik, lembut, molek, baik hati, pokoknya sesuatu yang bertentangan banget sama ibunya gitu ya. Ibunya jelek, jahat, menyeramkan, anaknya cantik, lembut, baik hati, tapi tidak terlalu berdaya di hadapan ibunya. Cerita yang aneh, tetapi begitulah ceritanya. Diceritakan anak Nyi Calon Arang, yaitu Ratna Manggali yang cantiknya ngudubillah itu tadi, sudah umur 25 tahun, nggak dapet jodoh. Nah, cerita ini mengambil tempat pada periode sekitar abad 11, pada masa kerajaan Daha, ketika rajanya adalah Raja Erlangga. Nah, Raja Erlangga itu memerintah sekitar abad ke-11 gitu ya, karena Raja Erlangga itu antara tahun 1000 sampai 1049 kalau tidak salah, nanti dicek di Google. Nah, bayangkan pada abad 11 itu seorang perempuan pada usia 25 tahun, cantiknya ngudzubillah, nggak dapat jodoh. Sekarang aja perempuan begitu usia 20 udah ditanya-tanya,
Kapan? Udah punya pacar belum? Kapan nikah? Usia 25, lulus sarjana, kapan nikah gitu kan? Hari gini abad ke-21. Nah, waktu itu abad ke-11. Maka ibunya Ratna Manggali, si calon Aran tadi, diceritakan sangat sedih. Dia buat sayembara untuk anaknya dapat jodoh, nggak ada yang mau melamarnya. Didorong oleh rasa cinta kepada anak gadisnya, sekaligus juga marah karena merasa orang-orang melecehkannya, dikisahkan dalam kisah yang banyak Anda lihat, maka Nyi Calon Aran yang memang katanya jahat tadi marah. Maka dia mengadakan ritual dan meminta pertolongan Dewi Durga agar mendatangkan petaka ke seluruh desa dan bahkan di seluruh kerajaan Daha. Maka karena dia memang seorang perempuan yang luar biasa, yang dikdaya, maka permohonannya dikabulkan oleh Dewi Durga. Dewi Durga pun kemudian mendatangkan bala penyakit dan seluruh rakyat di kerajaan Daha mengalami sakit. Hanya beberapa orang yang bertahan dan sembuh. Alkisah, Raja Erlangga sangat sedih dan kemudian meminta tolong seorang penasehat raja yang biasanya disebut empu, yaitu Empu Baradah. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Nyi Calon Arang yang luar biasa dikdaya ini? Maka Empu Baradah kemudian memberi nasihat, gampang Raja, kita pilihkan seorang pemuda yang cerdas untuk menikahi anaknya. Singkat cerita kemudian Raja sepakat, maka terpilihlah seorang pemuda yang dianggap cerdas, tampan, yang bernama Empu Bahula. Untuk melamarkan putranya bernama Empu Bahula dengan Ratna Manggali. Lamaran diadakan dan Nyi Calon Arang dengan sangat gembira menerima lamaran. Alkisah pesta dilakukan dengan sangat meriah, luar biasa meriah. Tapi pernikahan itu adalah pernikahan siasat dari Empu Bahula dan Empu Baradah. Di mana nantinya Empu Baradah melalui Empu Bahula yang adalah suami dari Ratna Manggali itu akan diminta untuk mendapatkan kitab kumpulan ilmu pengetahuan dan mantra-mantra dari si Nyi Calon Aran. Singkat cerita, Empu Bahula melalui Ratna Manggali sukses mencuri kitab kumpulan ilmu-ilmu dan mantra-mantra itu. Lalu bersama dengan Empu Baradah mempelajari ilmu-ilmunya dan kemudian memakai ilmu yang didapat dari kitab rahasianya si Nyi Calon Aran untuk melawan Nyi Calon Arang. Terjadilah perang dan happy ending menurut perspektif penguasa Raja Daha, yaitu Empu Baradah dan pasukannya mampu mengalahkan Nyi Calon Aran yang digambarkan sebagai penyihir yang buruk rupa dan sangat jahat tadi. Itu adalah kisah yang sering ditampilkan di banyak sendratari, di banyak tulisan-tulisan, cerita-cerita. Anda akan mudah mencari ceritanya. Ada yang mengatakan cerita ini adalah legenda, ada yang mengatakan sejarah. Bagi saya, legenda seringkali berkaitan dengan sejarah. Tetapi saya mau mengajak teman-teman untuk mempertanyakan kenapa kisahnya seperti itu. Apakah benar kisahnya seperti itu gitu ya. Kalau kita cermati, ada 4 poin yang saya mau ajak teman-teman untuk mengupas kisah Nyi Calon Arang ini. Yang pertama yang menarik perhatian saya adalah cara bagaimana perempuan, yaitu Nyi Calon Arang dan anaknya Ratna Manggali digambarkan, dinarasikan, yaitu dalam 2 dikotomi sebagai berikut.
Di sisi yang pertama ada Nyi Calon Arang. Dan bagaimana dia digambarkan? Dia digambarkan pintar, cerdas, pandai, dikdaya, dan sangat mandiri. Dia punya otoritas yang sangat tinggi dan berani membuat keputusan-keputusan, berani mengambil langkah yang mungkin dianggap berbeda dari yang lain. Tapi pada saat yang sama, dia wajahnya jelek, menyeramkan, dan jahat. Ini adalah penggambaran pada sisi yang pertama dari dua dikotomi gambar perempuan. Nah, di sisi yang kedua kita punya Ratna Manggali. Seperti apa tadi gambarannya? Cantik, ya. Lawannya jelek, cantik. Lembut, lawannya seram, beringasan, lembut. Feminin, baik hati, lawannya jahat tadi. Tapi dia juga digambarkan sebagai perempuan yang tidak berdaya. Lawan dari si ibundanya, Nyi Calon Arang yang sangat dikdaya dan mandiri dan punya otoritas yang sangat kuat. Inilah penggambaran perempuan dalam dua dikotomi ini. Biasanya dinarasikan kalau perempuan cerdas, maka dia digambarkan sebagai perempuan yang jelek, dan kemudian lebih celaka lagi jahat gitu kan. Kalau perempuan cantik, maka kemudian biasanya digambarkan dengan tidak punya otak, tidak punya kemandirian, tadi tidak berdaya gitu. Ini satu hal yang mengganggu saya dari penggambaran tentang kisah Nyi Calon Arang gitu ya. Apakah ini juga mengganggu teman-teman? Kalau selama ini tidak terganggu, saya ajak agar kita terganggu dengan penarasian ini. Ini yang pertama. Nah, kenapa itu mengganggu saya? Karena tahu dong dalam kenyataannya banyak perempuan cantik dan cerdas. Tahu dong dalam kenyataannya banyak perempuan di tengah-tengah itu banyak sekali. Bahwa perempuan itu spektrumnya itu luas sekali. Jadi please deh, masa selalu digambarkan dalam dua dikotomi itu. Jadi itu yang mengganggu saya, dan itu penggambaran itu membuat posisi perempuan selalu pada posisi yang termarginalkan. Mau di sisi yang pintar maupun pada posisi yang tidak pintar, kombinasinya sangat tidak baik. Oke. Hal kedua yang mengganggu saya adalah penggambaran bahwa ketika laki-laki tidak bisa mengalahkan perempuan saking cerdasnya, saking mandirinya, saking dikdayanya, maka kemudian dipakailah perempuan lain untuk memperdaya perempuan yang satunya tadi. Gitu. Sama seperti Empu Baradah bersama Empu Bahula memakai Ratna Manggali untuk memperdaya ibunya, Calon Arang, yaitu mencuri buku atau kitab kumpulan ilmu-ilmunya. Tapi sebaliknya ketika penggambaran perang yang digambarkan maju adalah laki-laki melawan perempuan, yaitu Empu Baradah yang mencuri Ratna Manggali diberikan kepada Empu Bahula, diberikan kepada Empu Baradah, dipelajari bersama, kemudian mereka perang. Nah, yang digambarkan perang, laki-laki, si Empu Bahula dan Empu Baradah dan pasukannya melawan Nyi Calon Arang. Dan siapa pemenangnya? Jelas laki-laki, Empu Baradah dan pasukannya. Jadi endingnya adalah Nyi Calon Arang, penyihir perempuan yang jahat itu, akhirnya dikalahkan oleh Empu Baradah, laki-laki yang bijaksana dan perkasa. Gitu endingnya. Dan itu mengganggu saya. Hal ketiga yang mengganggu saya adalah kisah Nyi Calon Arang dan penarasiannya ini mengingatkan saya kepada kisah yang terjadi di abad pertengahan di Eropa.
Kisah apakah itu? Ada yang tahu? Yaitu kisah yang dikenal dengan sebutan witch hunting. Witch, penyihir, hunting, perburuan. Yaitu perburuan para penyihir yang dilakukan oleh negara bersama dengan lembaga agama, waktu itu gereja, karena gereja dan negara pada waktu itu bersatu, memburu orang-orang yang dilabeli sebagai penyihir. Kenapa? Karena penyihir dianggap melakukan penyimpangan dari ajaran agama. Dan yang paling banyak diburu pada waktu itu ternyata adalah perempuan. Kenapa? Menurut saya, nampaknya ketika perempuan itu tampil sebagai sosok yang cerdas, pintar, mandiri, dikdaya, apalagi tampil agak nyeleneh, dianggap agak nyeleneh, lain dari yang lain, melawan arus, itu menjadi sosok yang menakutkan, ditakuti begitu. Nah, karena ditakuti maka harus ditumpas atau minimal dilabeli atau diberi stigma sebagai sosok yang negatif. Nah, pada abad pertengahan sekitar tahun 1500 sekian sampai 1600 sekian di Eropa, nampaknya itu yang terjadi. Itu sebabnya kenapa banyak perempuan yang tertangkap dalam witch hunting pada masa itu, di mana mereka adalah perempuan-perempuan yang pintar, cerdas, mandiri, dikdaya, berani melawan arus, dan mereka ditangkap lalu dibakar hidup-hidup. Nah, bukankah ini sangat mirip dengan penggambaran Nyi Calon Arang? Kalau kita cermati, Nyi Calon Arang ini adalah perempuan yang cerdas, mandiri gitu ya. Kalau dia digambarkan dengan pakaian, kalau di Tari Barong itu kan digambarkan dengan pakaian yang serba rembe-rembe begitu ya, pating selawir gitu kalau orang Jawa bilang itu. Wah, banyak selawir-selawirnya sana. Itu saya bayangkan itu mungkin dia memang tampil seperti itu, mungkin ya. Tapi kenapa dia tampil seperti itu? Mungkin alasannya adalah karena dia tidak ingin terserap ke dalam gambaran stereotip perempuan ya. Kan biasanya sampai hari ini perempuan selalu distereotipkan. Yang cantik itu fashionable, yang mengikuti fashion, bajunya harus begini, harus begitu. Padahal kalau kita nggak nyaman dengan baju itu, ya kenapa harus pakai baju itu kan gitu. Yes. Jadi mungkin saja dia kemudian dianggap nyeleneh karena dia tidak tampil sebagaimana gambaran stereotip tentang perempuan yang cantik gitu kan. Jadi itu kemudian mungkin yang membuat dia digambarkan wow, rewe-rewe gitu ya. Dan sampai sekarang gambaran itu masih ada kan. Perempuan yang tampil tidak mengikuti fashion yang ya pakai baju karena dia merasa nyaman, itu kemudian dipandang ini perempuan aneh, jangan-jangan gitu. Lalu ada banyak jangan-jangan. Yang berikutnya dari Calon Arang ini penggambarannya, karena dia cerdas tadi dan mandiri dan dikdaya, maka bisa kita bayangkan dia pasti ditakuti banyak orang, bahkan mungkin jangan-jangan Raja Erlangga itu takut kepadanya gitu. Sehingga dibuatlah kakawin sastra yang menarasikan bahwa perempuan seperti itu jahat gitu. Pernah ada artikel yang sempat saya baca yang mengatakan bahwa sangat mungkin penulisan tentang Calon Arang itu ditulis setelah Erlangga wafat, dan Calon Arang itu merupakan refleksi dari Ibu Suri, yaitu ibunya Raja Erlangga yang digambarkan sebagai perempuan yang sangat
cerdas, saya mencatat namanya adalah Ratu Mahendrata, yang digambarkan sebagai perempuan yang cerdas dan mandiri gitu. Mungkin. Nah, ketika perempuan tampil cerdas dan itu menakutkan, maka kemudian dilabeli. Nah, ini hal-hal yang mengganggu saya gitu ya. Nah, itu tadi kisah calon arang yang kita tampilkan sebagai cerita aslinya seperti apa, aslinya dalam arti yang banyak ditampilkan, tapi sekaligus bagaimana tafsir saya ketika membaca atau menonton cerita Nyi Calon Arang. Nah, saya harap teman-teman nanti kalau nonton tari barong atau membaca kisah Calon Arang atau menonton sendera tari apapun yang bercerita tentang Calon Arang, mencoba menanyakan pertanyaan-pertanyaan saya tadi dan merefleksikan jangan-jangan betul tadi pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sehingga saya berharap dengan membagi kegundahan saya tentang penarasian Nyi Calon Arang, teman-teman perempuan tidak takut untuk menjadi cerdas, tidak takut untuk menjadi mandiri, dan tidak takut untuk melakukan perlawanan atas pelabelan negatif kepada perempuan yang cerdas dan mandiri. Karena perempuan cerdas dan mandiri adalah aset pembangunan dan peradaban. Itu yang harus dipegang. Nah, sebagai penutup, legenda ini sampai sekarang masih hidup dan dihidupi. Ada yang mengatakan situs Nyi Calon Arang itu ada di Bali, tapi ada juga yang mengatakan ada di Kediri, mungkin ada di dua-duanya. Silahkan teman-teman cari, kalau nanti ketemu dan berkunjung, boleh informasikan ke saya ya, saya juga mau berkunjung untuk melakukan pesiarahan dan siapa tahu menemukan perspektif yang lain tentang Calon Arang. Jadi, sampai di sini dulu percakapan kita tentang sosok perempuan dan penggambarannya dalam sejarah. Semoga obrolan kita kali ini menjadikan kita untuk terus bersikap cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.